sahabat baptis, salam sehat. Jumpa lagi dalam acara Yuk Tetap Sehat bersama Rumah Sakit Baptis Kediri. Bersama saya, Dr. Yoni Sega, spesialis anak, salah satu dokter anak di Rumah Sakit Baptis Kediri ini. Saat ini saya ingin membahas atau juga berbincang-bincang tentang penyakit yang selalu berjanji dia akan datang, terutama di musim hujan. Setiap tahun dia akan datang. Tidak peduli pandemi COVID, dia pun tetap datang ya, yaitu penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini memang sebagian besar kasusnya paling banyak di musim hujan, dan apabila dialami atau diderita oleh anak-anak, banyak kali kasusnya menjadi lebih berat dibandingkan dengan bukan anak-anak. Ya, yang harus diperhatikan adalah kapan harus membawa ke rumah sakit, serta gejala-gejala dan tanda apa yang bisa diperhatikan ketika seorang anak dicurigai menderita demam berdarah. Ya, kapan harus dibawa ke rumah sakit? Antara lain pada anak yang menderita demam lebih dari 3 hari. Jadi kalau di musim hujan ini panas lebih dari 3 hari, segeralah bawa ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, kalau terjadi tiba-tiba pendarahan yang tidak biasa, seperti pendarahan dari hidung ataupun pendarahan dari mulut, atau bila demam disertai dengan bintik-bintik merah. Nah, ini cara membedakan khasnya untuk demam berdarah itu seperti sudah pernah diberitakan di media-media. Itu cara paling gampang itu ditekan. Kalau nekannya pakai gini ya, pakai jari ditekan gini, dicembreng itu ya, lah gitu. Kalau hilang itu mungkin bintiknya bintik-bintik yang digigit nyamuk, tetapi kalau dicembreng gini dia masih ada merah, nah itu harus curiga. Kemudian, nah sekarang ini 1 hari demam, 2 hari demam, 3 hari demam, 4 hari demam, sebelum membawa ke rumah sakit biasanya sih presalep dulu ya di luar. Nah, kalau pada hari keempat demam ada penurunan trombosit, ya kita harus waspada demam berdarah. Penurunan sel darah putih atau leukosit kita juga harus waspada. Tapi harus hati-hati, penurunan trombosit tidak terjadi di hari pertama demam, tetapi hari ke-3 paling cepat sampai hari ke-7. Kita juga harus mencurigai kondisi atau keadaan demam berdarah pada anak yang demam bila di sekitar lingkungan anak ada yang kena DB di sekitar rumah, atau juga di teman sekolah ya, karena juga nyamuknya itu menggigit, bisa saja menggigit di rumah, bisa saja menggigit di sekolah, ya kita nggak tahu. Karena nyamuk demam berdarah menggigit paling sering jam 7 sampai jam 10 pagi, lalu istirahat sebentar, dilanjutkan jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, kalau yang pagi itu kan anak-anak biasa di sekolah ya, kecuali sekolahnya masih online. Tapi kayaknya di Kediri ini sudah PTM semua, banyak yang PTM ya. Atau tiba-tiba demam yang tinggi itu turun, disertai anak bertambah lemas, bahkan juga kelihatan melentruk ya, tidur terus, mengantuk, tiba-tiba tangannya menjadi anyep. Nah, itu harus hati-hati, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Atau demam
demam di hari pertama sampai hari ketiga yang disertai dengan muntah-muntah, tidak mau makan, tidak mau minum, diare, mual, tidak ada makanan yang bisa masuk. Nah, itu juga harus dibawa ke vaskes agar tidak terjadi dehidrasi. Nah, nanti kita bisa lihat di gambar yang ada di layar, di mana di dalam gambar itu ada fase-fase demam berdarah, ya. Ada fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Perlu untuk dicermati hari maupun jam anak pertama kali demam, karena itu merupakan dasar dari perhitungan fase-fase ini. Kalau fase demam itu biasa terjadi dari hari ke-1 sampai hari ke-3, ya ini bisa bervariasi ya, tapi umumnya seperti itu. Ditandai dengan demam yang mendadak tinggi terus menerus, disertai nyeri kepala, kemudian badan itu terasa sakit semua ya. Tapi kalau anak kecil ya, apalagi bayi ya, badan sakit semua itu nggak bisa bilang ya, dia paling ya rewel gitu aja ya, rewel gerak sana gerak sini ya. Kemudian nyeri sendi, kemerahan pada kulit. Gejala lain tuh nafsu makan berkurang, mual, dan juga muntah. Muntah itu paling sering ditemukan pada fase demam. Kemudian setelah fase demam akan melewati juga jatuh ke fase kritis. Nah, di fase kritis ini yang tiba-tiba demam itu turun tiba-tiba, biasanya 40, sekarang itu langsung turun. Pada saat turun, inilah yang disebut fase kritis. Jadi kita harus hati-hati. Kalau misalnya nadinya mulai lemah, anaknya mulai ngantuk-ngantuk gitu ya, suka ngelindur-ngelindur gitu ya, terus kaki tangannya anyep sekali, nah terus kemudian ada keluhan nyeri perut, ya itu bisa saja saat ini dia sedang berada di dalam fase kritis, di mana cairan dari pembuluh darah itu merembes keluar, sehingga pembuluh darahnya kekurangan cairan. Nah, pada saat itu harus ditambah cairan dari luar, seperti cairan infus. Setelah dia berhasil melewati fase kritis, dia akan masuk ke fase penyembuhan. Di fase penyembuhan ini anak akan nafsu makannya pulih, kemudian tampak ceria, terus kencingnya menjadi banyak. Sebelumnya pada waktu fase kritis kencingnya sedikit sekali. Ya, jadi kalau sudah masuk fase penyembuhan ini kita sangat senang sekali, karena pada saat itulah trombosit kalau diperiksa naik gitu ya. Ya, sebetulnya saya lebih takut hematokrit naik daripada trombosit turun ya, karena hematokrit yang naik itu berarti merupakan tanda shock ya pada pemeriksaan lab. Nah, sekarang yang paling penting, apa yang perlu dilakukan di rumah ya. Kalau sebelum dibawa berobat, yang paling penting harus diberikan cairan. Cairan apa? Cairan rumah tangga, terserah, bisa sop ya, cairan kuah, air teh manis ya, atau minuman-minuman yang isotonik dari kaleng ya, minuman kaleng, tapi jangan yang bersoda ya, nanti perutnya jadi kembung. Kemudian ya bolehlah dikasih, intinya itu minuman-minuman yang ada rasanya, oralit gitu ya, yang mengandung mineral dan elektrolit seperti air kelapa boleh ya. Kalau hanya minum air putih saja, nah air putih itu tidak ada elektrolit, tidak ada mineralnya, itu kurang pas untuk mengganti cairan tubuh. Saya sering dikasih pertanyaan itu, bagaimana dengan jus-jus ya,
jus-jus atau minuman-minuman yang bisa untuk meningkatkan trombosit ya sepanjang minumannya itu cita rasanya tidak terlalu tajam, ya boleh-boleh aja. Kalau fase-fase awal itu yang biasanya mual, itu kalau dikasih minuman-minuman yang cita rasanya tajam itu malah muntah biasanya. Nah kalau muntah itu malah sudah masuknya susah ya, terus muntah ya kan, nanti jadi malah dehidrasi. Jadi boleh silakan aja, tapi harus diwaspadai untuk minuman-minuman yang terlalu cita rasanya tajam itu ya dihindari saja. Ya, sekarang kita sampai ke hal yang juga tidak kalah pentingnya, pencegahan. Pencegahan penyakit ini adalah tulang punggungnya adalah pemberantasan sarang nyamuk, yaitu dengan 3M+, ya. Pertama, dengan menguras serta membersihkan tempat-tempat yang biasanya dijadikan sarang nyamuk. Ya, menguras itu ya kamar mandi. Terus kemudian jangan lupa juga yang sering kelewat, tempat penampungan air di kulkas itu yang di bagian belakang itu ya, di bagian belakang tempat penampungan air itu. Nah itu kalau bisa sering-sering dibuang supaya nggak terlalu menggenang di situ dan bisa dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang kedua, menutup tempat-tempat penampungan air ya, gentong kita sekarang juga kadang-kadang siap-siap nyimpan air di ember ya, tutup. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan benda-benda yang bisa didaur ulang seperti kaleng-kaleng bekas. Kalau tidak bisa didaur ulang ya ditimbun saja. Nah, plusnya adalah ya kita mengurangi usaha-usaha supaya jangan sampai digigit nyamuk ya, terutama nyamuk dewasa. Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah jangan suka punya kebiasaan menggantung baju ya. Nah, itu nyamuk-nyamuk dewasa suka di situ. Kemudian hati-hati juga jangan sampai kita digigit sama nyamuk. Boleh pakai repellent atau pakai minyak gitu ya, minyak khusus. Boleh. Terus yang lainnya ya fogging ya. Fogging itu nanti boleh dilakukan secara mandiri boleh, atau secara dari misalnya puskesmas ya. Nah, fogging itu juga nanti ada aturannya sendiri, nanti dari petugasnya yang tahu. Saya rasa mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit ini, baik tahun ini maupun tahun-tahun selanjutnya ya. Ya, demikian sahabat Baptis, saya tadi sudah menyampaikan bincang-bincang materi demam berdarah yang diakhiri dengan pencegahan 3M+. Namun demikian, saya juga ingin menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua bahwa saat ini kita masih dalam setting pandemi. Oleh karena itu, mari tetap kita kerjakan, jangan sampai kendor, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Semoga kita selalu sehat. Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat terpercaya menuju sehat.